Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sifat-sifat keperiodikan unsur. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung kepada materinya. Oke. Di sini sifat yang paling penting dipahami adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Oke, yang pertama di sini ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah ukuran besar kecilnya atom atau jarak inti ke kulit elektron terluar. Jika dilihat dari tabel periodik, semakin ke kanan periode, maka semakin mengecil jari-jari atomnya. Dan jika dari atas ke bawah golongan, maka semakin membesar jari-jari atomnya. Kenapa bisa begitu? Alasannya karena jika semakin ke kanan, jumlah proton akan semakin bertambah dan gaya tarik inti semakin kuat. Maka dari itu atomnya mengecil. Jika ke bawah, jumlah kulit elektron bertambah dan atomnya membesar. Ya, begitu ya. Semoga mengerti. Ayo kita lanjut ke energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom netral. Jika dilihat dari tabel periodik, untuk menentukan energi ionisasi semakin ke kanan, maka semakin meningkat energi ionisasinya. Dan jika dari atas ke bawah, maka akan semakin menurun energi ionisasinya. Mengapa begitu? Karena unsur kanan atau non-logam cenderung menarik elektron kuat, sehingga sulit untuk melepaskan. Unsur bawah memiliki kulit lebih banyak, sehingga elektron terikat lebih lemah dan mudah dilepas. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan ketika atom menerima elektron. Jika dilihat dari tabel periodik, semakin ke kanan periode, semakin meningkat afinitas elektronnya. Dan jika dari atas ke bawah, semakin menurun afinitas elektronnya. Kenapa begitu? Unsur kanan atau non-logam ingin menerima elektron untuk menuju oktet. Dan unsur bawah ukuran lebih besar dan daya tarik inti melemah terhadap elektron tambahan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke elektronegatifan. Elektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dalam ikatan. Jika dilihat dari tabel periodik, dari kiri ke kanan itu elektronegatifannya semakin meningkat, dan dari atas ke bawah itu elektronegatifannya semakin menurun. Kenapa begitu? Karena semakin kecil jari-jari atom, maka semakin besar energi ionisasi dan semakin besar ke elektronegatifannya. Baik, kita lanjut ke soal pertama. Manakah unsur yang memiliki jari-jari atom lebih besar, Mg atau Ci? Jelaskan alasannya. Nah, di sini jawabannya Mg. Kenapa begitu? Karena Mg dan Ci berada pada periode yang sama, yaitu periode 3. Kita lihat ya. Semakin ke kanan dalam satu periode, bahkan NT efektif bertambah sehingga menarik elektron lebih kuat. Lalu atomnya mengecil karena Mg berada di kiri Ci, jari-jarinya membesar. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua.
Urutkan unsur berikut berdasarkan kenaikan energi ionisasi natrium, aluminium, dan fosfor. Nah, di sini jawabannya menaik. Natrium lebih kecil dari aluminium, dan aluminium lebih kecil daripada fosfor. Kenapa begitu? Penjelasannya, energi ionisasi umumnya meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode karena muatan inti efektif meningkat. Jadi, Na paling kiri paling mudah melepaskan elektron. Kemudian, Al lalu P paling kanan memiliki energi ionisasi tertinggi di antara ketiganya. Bisa dilihat ya di sini di tabel periodiknya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini, urutkan unsur berikut berdasarkan penurunan afinitas elektron, yaitu dari yang tertinggi ke yang terendah. Di sini ada Ci, Br, I, dan F. Nah, jawabannya adalah Ci, F, Br, dan I. Itu urutannya ya. Mengapa begitu? Penjelasannya, afinitas elektron umumnya menurun ke bawah dalam satu golongan. Karena semakin ke bawah atom semakin besar, sehingga elektron baru yang masuk kurang tertarik kuat ke inti. Namun, terdapat pengecualian penting pada halogen. Afinitas elektron Ci lebih tinggi daripada F. Alasannya, atom F sangat kecil sehingga terjadi tolakan elektron antara elektron dua periode, sehingga energi yang dilepaskan tidak sebesar ketika Ci menangkap elektron. Jadi urutannya paling besar ke yang paling kecil adalah klorin, fluorin, bromin, dan iodin. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, di antara Li, C, F, dan O, manakah paling elektronegatif? Di sini jawabannya adalah F atau fluorin. Mengapa begitu? Keelektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas. Fluorin adalah unsur paling elektronegatif di tabel periodik. Nah, di sini ya. Fluorin ada di sini, di kanan. Ada di paling kanan dan paling atas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Baik, perhatikan unsur K, Rb, dan Ca. Yang A, unsur mana yang jari-jari atomnya paling kecil? Jawabannya di sini Ca. Mengapa begitu? Karena K dan Ca sama-sama periode 4 dan Ca terletak lebih kanan sehingga muatan inti efektif lebih besar. Dan maka dari itu jari-jari Ca lebih kecil dari K. Nah, yang B, unsur mana yang energi ionisasinya tertinggi? Bisa dijelaskan. Di sini jawabannya adalah Ca, yaitu energi ionisasi yang paling tinggi. Mengapa begitu? Karena energi ionisasi cenderung meningkat ke kanan dan menurun ke bawah. Dan Ca paling kanan dan tidak turun, memiliki energi ionisasi tertinggi di antara ketiganya. Begitu ya. Sini kita lihat Ca berada di paling kanan di sini dan yang lain berada di kiri. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini.
Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Ya, bye-bye.